Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 kelas 2B Pendidikan Matematika yang beranggotakan saya sendiri, Ririn Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 195130006 dan rekan saya yaitu Siti Alhana dengan nomor induk mahasiswa 195130007. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan keterampilan komunikasi matematis, literasi matematis, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir reflektif. Adapun salah satu tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Tina Sri Sumartini, MPD. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi matematis. Pengertian komunikasi matematis merupakan suatu cara peserta didik untuk mengungkapkan ide-ide matematis mereka, baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, menyajikan dalam bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika, menurut NCTM tahun 2000. Kemampuan komunikasi matematis mempengaruhi kemampuan matematis yang lain, seperti kemampuan pemecahan masalah. Hal tersebut sejalan dengan Mas Rukan dalam Aprilia tahun 2013 yang berpendapat bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah. Kemampuan peserta didik mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika menurut NCTM tahun 2000. Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, Barudi dalam Kohar tahun 2011 mengemukakan bahwa ada 5 aspek komunikasi yang perlu dikembangkan, yaitu 1. Representing atau representasi, yang kedua listening atau mendengar, yang ketiga reading atau membaca, yang keempat discussing atau diskusi, dan yang kelima yaitu writing atau menulis. Tetapi dalam standar kurikulum matematika, kemampuan representasi matematis tidak lagi termasuk dalam komunikasi, tetapi menjadi salah satu kemampuan tersendiri yang juga perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, aspek dalam komunikasi tidak lagi memuat representasi. Isoda dalam ULEF tahun 2010 mengatakan bahwa guru yang ideal menolong siswanya untuk belajar dengan tidak mengutamakan jawaban, tetapi bagaimana merefleksinya, karakterisasi, dan mendiskusikan masalah, serta bagaimana mereka berinisiatif sendiri, membentuk atau menemukan jawaban yang valid. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk melakukan investigasi di mana mereka memformulasikan masalah, merencanakan penyelesaian dan interpretasi informasi, menyimpulkan jawaban, mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari, dan memformulasikan perluasan masalah. Jadi, dalam hal ini, kemampuan komunikasi matematis merupakan hal yang penting yang harus dimiliki siswa. Isoda selanjutnya mengusulkan beberapa komponen komunikasi matematis, yaitu A. Menggunakan bahasa yang tepat untuk mempromosikan pemahaman konseptual dan diskursus, B. Menekankan penalaran logis, C. Membedakan antara penjelasan konseptual dan deskripsi prosedural, D. Membuat representasi yang bermakna, dan E. Menumbuhkan simpati. Pentingnya komunikasi matematik tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika yang dituangkan dalam standar kompetensi mata pelajaran matematika sebagai berikut. A. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi.
B. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orsinil, serta rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. C. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. D. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. Prinsip-prinsip dan standar NCTM tahun 2000 menyoroti juga pentingnya komunikasi sebagai bagian penting dari matematika dan pendidikan matematika. Melalui komunikasi, sebuah ide menjadi objek refleksi, perbaikan, diskusi, dan perubahan. Dan inilah proses yang membantu membangun makna dan menetapkan ide-ide, serta menjadikan ide tersebut berlaku umum. Penekanan pentingnya komunikasi dalam matematika dituangkan pula pada kurikulum 2013. Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dipergunakan dalam kurikulum 2013 mengedepankan pentingnya kreativitas dan komunikasi. Pentingnya komunikasi diungkap pula oleh Ahmad, Salim, dan Jainuddin pada tahun 2008 bahwa komunikasi intrapersonal dan interpersonal sangat penting dalam pemecahan masalah. Mereka mempengaruhi proses kognitif dari pemecahan masalah dan membantu mereka merenungkan tugas mereka untuk menemukan solusi terhadap masalah yang diberikan. Kraven pada tahun 2000 memberikan dukungannya untuk menekankan pada komunikasi matematika siswa, memberikan ide-ide untuk merekam dan berbagi pembelajaran, misalnya jurnal, laporan, poster, surat cerita, model 3 dimensi, sketsa atau gambar, dengan penjelasan, presentasi oral. Dia menyimpulkan dengan menyatakan bahwa siswa harus merasa bebas untuk mengeksplorasi, berbicara, membuat, dan menulis tentang matematika di lingkungan kelas yang menghormati keindahan dan pentingnya subjek. Siswa harus diperdayakan untuk mengambil resiko dan didorong untuk menjelaskan pemikiran mereka. Guru harus membangun tugas yang akan menghasilkan diskusi dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjelaskan pemahaman konsep matematika mereka melalui gambar, kata, dan angka. Dengan cara ini, anak bisa menjadi mahir dan mengartikulasikan dalam mengkomunikasikan ide-ide matematika. Peran guru dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Peran guru sebagai ujung tombak keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum memegang peran yang sangat penting demi ketercapaian tujuan yang diharapkan. Dalam pembelajaran matematika, seorang guru selain dituntut harus memiliki pengetahuan yang luas, dapat menciptakan suasana pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan, mereka juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Guru harus memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Salah satu di antaranya yaitu dengan memberikan tugas-tugas matematika yang kaya, seperti diungkapkan NCTM bahwa tugas-tugas matematika yang kaya adalah faktor kunci dalam ruang kelas yang memiliki komunikasi sebagai tujuan utama. Selanjutnya yaitu literasi matematis. Pengertian literasi matematis adalah salah satu kemampuan kognitif yang penting dikuasai siswa. Literasi matematis merupakan kemampuan matematika yang komprehensif, menyangkut kemampuan merumuskan, menerapkan, menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks, menalar, dan menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. OECD dalam Knowledge and Skill for Life tahun 2001 mendefinisikan literasi matematis sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan terlibat dalam matematika, dan untuk membuat penilaian yang matang mengenai peran yang dimainkan oleh matematika di dalam kehidupan pribadi individu saat ini dan masa depan, kehidupan kerja, kehidupan sosial dengan teman sebaya dan saudara, dan kehidupan sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, dan reflektif. Suatu studi lebih lanjut menjelaskan bahwa definisi ini berkisar pada penggunaan matematika yang lebih luas dalam kehidupan manusia dan tidak terbatas pada operasi mekanis.
Lembaga Pendidikan Alberta memberikan definisi literasi matematis sebagai kecakapan untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata, menggunakan matematika secara tepat dalam berbagai konteks, menggunakan kekayaan bahasa matematika dalam berkomunikasi, mensintesis, menganalisis, dan mengevaluasi pemikiran matematis orang lain, menghargai utilitas dan keanggunan matematika, memahami dan sadar akan apa yang telah dipelajari secara matematis. Selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan literasi matematis. Memiliki kompetensi dalam suatu bidang kehidupan pribadi, profesional, atau sosial artinya adalah menguasai aspek penting di bidang kehidupan itu. Ada dua sisi dari pengertian kompetensi. Pertama adalah kompetensi formal yang kira-kira sama dengan otorisasi atau lisensi, yaitu hak untuk melakukan sesuatu. Kedua adalah kompetensi nyata, kira-kira setara dengan keahlian, yaitu kemampuan sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Dengan memfokuskan pada aspek kedua, maka kompetensi matematis dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menilai, melakukan, dan menggunakan matematika dalam berbagai konteks, baik intra maupun ekstra matematis. Terdapat 8 kompetensi matematis untuk literasi matematis. 4 kompetensi pertama adalah kompetensi yang terlibat dalam bertanya dan menjawab pertanyaan tentang, di dalam, dan dengan cara matematika. Sedangkan 4 yang terakhir adalah kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan bahasa dan alat matematika. Kompetensi tersebut adalah yang pertama yaitu berpikir matematis, seperti memunculkan pertanyaan yang menjadi karakteristik matematika dan mengetahui jenis jawaban yang ditawarkan oleh matematika. Yang kedua yaitu mengajukan dan memecahkan masalah matematis seperti mengidentifikasi, mengajukan, dan menentukan berbagai jenis masalah matematika. Yang ketiga yaitu pemodelan matematis seperti menganalisis fondasi dan sifat model yang ada termasuk menilai rentang dan validitasnya. Yang keempat yaitu penalaran matematis seperti mengikuti dan menilai rantai argumen yang diajukan oleh orang lain. Yang kelima yaitu representasi entitas matematis seperti memahami dan memanfaatkan, mendekode, menafsirkan, dan membedakan antara berbagai jenis representasi objek matematika, fenomena, dan situasi. Yang keenam yaitu menangani simbol matematika dan formalisme seperti menguraikan dan menafsirkan bahasa matematis, simbolis, dan formal dan memahami hubungannya dengan bahasa asli. Yang ketujuh yaitu berkomunikasi dalam, dengan, dan tentang matematika seperti memahami teks tertulis, visual, atau orang lain dalam berbagai daftar linguistik tentang hal-hal yang memiliki kandungan matematika. Dan yang kedelapan yaitu memanfaatkan alat bantu dan peralatan termasuk teknologi informasi seperti mengetahui keberadaan dan sifat berbagai alat dan alat bantu untuk aktivitas matematika serta ruang lingkup dan batasannya. Kemampuan berpikir kreatif. Dalam suatu pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kreatif karena kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan yang sangat mendasar bagi seseorang dalam memecahkan masalah secara kreatif. Kreatif berarti mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri secara optimal, mencari gagasan-gagasan baru, tempat-tempat baru, dan aktivitas-aktivitas baru. Nah, selanjutnya yaitu tahap berpikir kreatif. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri berpikir kreatif maupun berpikir afektif, baik dalam berkarya baru maupun kombinasi. Proses atau tahap berpikir kreatif menurut Wallace meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation adalah tahap peletakan dasar. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan informasi, data-data, dan bahan-bahan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu inkubasi atau incubation adalah tahap di mana munculnya aspirasi atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini muncul bentuk cetusan spontan atau ide atau gagasan, memecahkan masalah, penyelesaian, cara kerja, dan jawab baru. Yang ketiga adalah iluminasi atau illumination adalah tahap di mana munculnya aspirasi atau gagasan untuk memecahkan masalah. Kemudian yaitu yang keempat, verifikasi atau verification adalah tahap munculnya aktivitas evaluasi terhadap gagasan secara kritis yang mulai dicocokkan dengan keadaan nyata atau kondisi kenyataan.
Karakteristik pemikiran kreatif menurut Guilford. Menurut Guilford, karakteristik pemikiran kreatif terbagi 5, yaitu yang pertama, kelancaran, yaitu kemampuan memproduksi banyak gagasan. Yang kedua yaitu keluasan, yaitu kemampuan untuk mengajukan berbagai pendekatan atau jalan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu keaslian, yaitu kemampuan untuk melahirkan gagasan atau ide-ide sebagai hasil pemikiran sendiri. Yang keempat adalah penguraian, adalah kemampuan menguraikan suatu secara terperinci. Yang kelima adalah perumusan kembali, yaitu kemampuan untuk mengkaji suatu soal melalui cara atau perspektif yang berbeda dengan yang sudah lazim. Kemampuan berpikir kreatif yang dikemukakan oleh Setia Dharma, yang pertama yaitu keterampilan berpikir lancar. Kemampuan ini menyebabkan seseorang mampu mencetuskan banyak ide, gagasan, jawaban penyelesaian suatu masalah atau pertanyaan. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir luwes atau fleksibel. Kemampuan ini menyebabkan seseorang dapat menghasilkan jawaban atau pertanyaan bervariasi karena dia mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan berpikir orisinil atau originality. Kemampuan ini mendorong seseorang untuk menghasilkan ungkapan yang baru dan unik sebagai ungkapan dari pemikiran mereka. Yang keempat yaitu keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Yang kelima yaitu keterampilan menilai atau mengevaluasi. Kemampuan ini membuat seseorang menentukan patokan sendiri dalam menilai apakah suatu pernyataan benar atau salah. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah kesanggupan atau kecakapan siswa untuk mencetuskan cara, strategi, ide-ide, atau konsep dengan menghubungkan dan mengembangkan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya dalam menyelesaikan masalah atau persoalan matematika. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, pengertian berpikir kritis. Pada umumnya, para ahli psikologi sepakat bahwa definisi berpikir sebagai pencarian makna yang melibatkan proses mental atau memahami suatu pengalaman. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam bagian pendahuluan tulisan ini, yaitu agar siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif. Selain itu, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, membuat interpretasi, melakukan penalaran, melakukan penganalisan untuk mencapainya. Maka siswa membutuhkan suatu kemampuan berpikir untuk mengolah informasi yang diperoleh hingga merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Dalam pembelajaran matematika, agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, maka harus melibatkan proses mental, misalnya memperhatikan, pengelompokan, menyeleksi, memutuskan, dan mengambil kesimpulan. Hal ini diperlukan karena kemampuan berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam melakukan tindakan. Nah, selanjutnya yaitu menurut Wade, kemampuan berpikir kritis meliputi yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah menguji fakta-fakta, yang keempat adalah menganalisis asumsi dan bias, yang kelima adalah menghindari penalaran emosional, yang keenam adalah menghindari simplikasi yang berlebihan, yang ketujuh adalah mempertimbangkan interpretasi, yang kedelapan adalah mentoleransi penafsiran ganda. Nah, berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan dengan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, pengajuan masalah yang menantang, dan siswa mengambil kesimpulan sendiri. Salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah diterapkannya pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik. Nah, slide selanjutnya yaitu pendekatan matematika realistik atau PMR. Pendekatan pendidikan matematika realistik menurut Prudental menyatakan bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika merupakan suatu aktivitas manusia. Berarti matematika harus dekat dengan siswa dan matematika harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Matematika sebagai aktivitas manusia sehingga siswa harus diberi kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas
matematisasi pada topik-topik dalam matematika. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik PMR. Dalam implementasi, Grafemeijer merumuskan 5 karakteristik PMR adalah sebagai berikut, yaitu 1. Menggunakan masalah kontekstual atau the use of context. Pembelajaran diawali dengan menggunakan masalah kontekstual dunia nyata, tidak mulai dari sistem formal. Masalah kontekstual yang diangkat sebagai topik awal pembelajaran harus merupakan masalah sederhana yang dikenal oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah menggunakan model use models bridging by vertical instruments. Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model matematika yang dikembangkan sendiri oleh siswa sebagai jembatan antara level pemahaman yang satu ke level pemahaman yang lain dengan menggunakan instrumen-instrumen vertikal seperti model-model, skema-skema, diagram-diagram, simbol-simbol, dan sebagainya. Kemudian itu yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa atau student contribution. Kontribusi yang besar pada proses pembelajaran diharapkan datang dari siswa, artinya semua pikiran, konstruksi, dan produksi siswa diperhatikan. Kemudian itu yang keempat, interaktivitas atau interactivity. Mengoptimalkan proses pembelajaran melalui interaksi siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika realistik. Kemudian yang kelima adalah terintegrasi dengan topik lainnya atau intertwining. Struktur dan konsep matematika saling berkaitan, karena itu keterkaitan dan keterintegrasian antara topik unit pembelajaran harus dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah PMR. Dengan mempertimbangkan prinsip dan karakteristik PMR, maka disusun secara sederhana langkah-langkah pembelajaran matematika dengan PMR sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah memahami masalah kontekstual. Pada awal pembelajaran, guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi yang akan dipelajari siswa. Dalam langkah ini, siswa diminta memahami masalah kontekstual tersebut, dan jika ada hal-hal yang belum dipahami siswa, maka guru memberikan petunjuk seperlunya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk memperlancar penyelesaian masalah kontekstual, sebaiknya buku ajar didampingi lembar kerja siswa, sehingga siswa secara individu mampu menyelesaikan dengan caranya sendiri dan dikemungkinan adanya perbedaan penyelesaian antar siswa. Yang ketiga adalah mendiskusikan jawaban. Pada langkah ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawabannya. Nah, yang keempat adalah menyimpulkan. Hasil dari diskusi kelas tersebut, guru memberikan arahan agar siswa mampu menyimpulkan hasil diskusi sehingga diperoleh suatu rumusan tentang konsep, prinsip, atau prosedur. Nah, selanjutnya adalah keterkaitan kemampuan berpikir kritis dan PMR. Dalam pembelajaran matematika dengan PMR, guru memberikan masalah kontekstual sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian siswa disuruh memahami masalah kontekstual tersebut, maka disarankan membuat strategi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, masalah kontekstual pada tahap ini siswa diharapkan mampu menerapkan keterampilan memprediksi, keterampilan perencanaan, dan keterampilan monitoring. Dengan melakukan kegiatan ini, kemampuan berpikir kritis siswa terbentuk. Selanjutnya, siswa secara individu disuruh menyelesaikan masalah kontekstual dengan caranya sendiri. Diharapkan siswa dapat sadar menerangkan pengetahuan matematika yang dimilikinya. Siswa tahu bagaimana menerapkan suatu strategi tertentu dan kapan menerapkan dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi dengan temanya. Kemudian, guru mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan dari hasil diskusi tersebut, sehingga diperoleh suatu rumusan konsep, prinsip, atau prosedur matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan berpikir reflektif. Menurut Gurol, berpikir reflektif sebagai proses kegiatan terarah dan tiap individu dapat menyadari, menganalisis, mengevaluasi, dan proses berpikir reflektif dapat mengurangi faktor kesalahan ketika siswa memecahkan masalah yang dihadapi.
Sedangkan menurut Seger, berpikir reflektif merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui dan dibutuhkan. Selain itu, berpikir reflektif berperan sebagai sarana untuk mendorong pemikiran selama situasi pemecahan masalah. Sedangkan menurut Kember, mengungkapkan bahwa berpikir reflektif dapat digolongkan ke dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, tindakan biasa, yang kedua adalah pemahaman, yang ketiga adalah refleksi, dan berpikir kritis. Nah, berpikir reflektif secara umum merujuk pada proses merancang kembali terhadap sesuatu yang telah terjadi. Proses berpikir reflektif melibatkan proses berpikir kritis dan kreatif yang bersifat saling terkait dan saling tergantung. Artinya, ketika proses berpikir kritis terjadi, maka proses berpikir kreatif akan ikut serta dalam mengembangkan ide dari hasil berpikir kritis tersebut. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.